286 Judul tersembunyi. Di atas langit, awan guntur hitam dengan cepat berkumpul. Awan guntur itu tidak mengeluarkan suara guntur, tetapi tekanan yang dikeluarkannya telah menyebabkan langit dan bumi membeku. Siapapun dapat merasakan betapa menakutkannya badai yang akan menghancurkan setelah Keh. 9 Netehbird mengepakkan sayapnya saat api hitamnya melonjak di kedalaman api hitam. Api ungu halus berfluktuasi. Meskipun kecil dan sulit dideteksi, mereka memancarkan gelombang kekuatan misterius. Di tanah di bawah, tatapan Mu Chen berubah menjadi sangat sedih. Bawah tekanan itu, dia bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya telah berhenti bersirkulasi. Dia sangat menyadari bahwa serangan berikutnya dari kesengsaraan petir hitam ilahi akan menjadi yang terakhir, dan jika 9 Netehbird dapat menahannya, maka itu akan menggantikan kesengsaraan dan menghancurkan tubuh spiritualnya, dan berevolusi menjadi binatang ilahi. Dengan benar-benar mencabik-cabik dirinya sendiri dari kategori binatang spiritual, dan menjadi binatang ilahi yang kuat yang sebanding dengan penguasa, ia juga akan memiliki prospek yang tak terbatas. Namun, jika tidak bisa menahannya, itu akan gagal. Meskipun 9 Netehbird memiliki garis keturunan dari burung abadi, ia tidak dapat menghindari kematian setiap saat. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkannya hancur. Setelah 9 Netehbird dihancurkan, Mu Chen, yang memiliki ikatan garis keturunan dengannya juga akan menderita luka-luka yang menakutkan, atau bahkan kematian. Dalam hasil ini, akan sangat tragis bagi Mu Chen dan 9 Netehbird. Tetapi pada saat ini, Mu Chen juga tidak berdaya. Kesengsaraan guntur terlalu menakutkan sampai-sampai bahkan seorang penguasa pun tidak akan berani menantangnya. Belum lagi dia hanyalah tahap transformasi semu surgawi yang lemah. Mungkin bahkan jika dia mengerahkan semua kemampuannya, itu tidak akan bisa mengguncangnya. 9 Netehbird, lakukanlah. Tinju Mu Chen terkepal saat dia bergumam. Atmosfer yang tertekan menelan langit dan bumi. Awan guntur hitam yang semula menyelimuti langit dan bumi setinggi 10.000 kaki telah menyusut hingga 100 kaki. Namun warnanya lebih pekat lagi dan, jika dilihat dari jauh, tampak seperti lubang hitam yang berputar perlahan-lahan. Onom. Awan guntur hitam yang berukuran kira-kira 100 kaki tiba-tiba bergoyang-goyang. Di bagian tengahnya, awan guntur berputar dan melengkung ke dalam, sedikit demi sedikit. Di bagian tengah lekukan, petir berwarna hitam berkumpul menjadi satu. Baut petir berwarna hitam tampak seperti naga hitam menyeramkan yang perlahan-lahan menggeliat. Boom! Di bagian tengah penyok, petir berwarna hitam tiba-tiba melesat keluar. Itu seperti cahaya ilahi berwarna hitam yang menembus cakrawala. Kekuatan destruktif menyebar dan area yang tersapu oleh cahaya berwarna hitam itu tampak seperti menguraikan energi spiritual. Seluruh langit dan bumi terdiam saat cahaya ilahi hitam meraung saat melesat, seperti dewa yang sedang marah. Li! Api hitam berkobar di dalam mata 9 Netehbird. Tiba-tiba ia berteriak dan api yang terkompresi bersama melesat ke langit, dan berubah menjadi bulu berwarna hitam yang berukuran sekitar 1000 kaki. Pada bulu itu, tampak seakan-akan ada ukiran yang sangat dalam. Kobaran api hitam telah naik dan sangat tidak normal. Menghadapi serangan mengerikan dari Divine Black Thunder Tribulation, 9 Netehbird juga mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang dengan gerakan paling menakutkan yang dimilikinya. Set. Saat bulu hitam melesat keluar, itu menembus ruang dan sangat berbenturan dengan cahaya ilahi berwarna hitam yang melesat dari langit. Pada saat itu, kedua kekuatan itu berbenturan, bahkan cahaya antara langit dan bumi tampak seperti tersedot. Hanya cahaya berwarna hitam yang menyebar di langit dan menyelimuti area dalam radius 100 mil. Bang! Bang! Gunung-gunung tersapu bersih dan seketika berubah menjadi abu, satu demi satu. Dilihat dari atas, segala sesuatu dalam jarak 100 mil diratakan dengan tanah, karena setiap pegunungan disapu bersih. Kekuatan destruktif seperti itu telah membuat mereka yang menyaksikannya merasakan kedinginan di hati mereka. Mu Chen tidak memiliki pikiran yang mengejutkan saat dia memusatkan pandangannya ke cakrawala yang jauh. Cahaya hitam telah berkumpul dan perlahan-lahan menekan ke bawah. Saat tekanannya ditekan, retakan halus mulai muncul. Kekuatan dari Divine Black Thunder Tribulation terlalu kuat. Jantung Mu Chen melonjak saat matanya menyusut saat semakin banyak retakan muncul di bulu hitam, akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan di bawah cahaya ilahi berwarna hitam dan suara tajam, bulu itu hancur. Saat bulu hitam itu hancur, cahaya hitam tidak dapat diblokir dan bersiul di bawah tatapan Mu Chen. Itu menyerang tubuh besar 9 Netehbird. Li! Teriakan yang tiba-tiba bergema sangat tajam. Tubuh besar 9 Netehbird dengan cepat jatuh dan mendarat dengan keras di pegunungan yang jauh. Bang! Rasanya seperti gempa bumi telah terjadi saat gelombang bergelombang menyapu di lokasi jatuhnya 9 Netehbird, daerah sekitar 10.000 kaki seketika runtuh.
Retakan-retakan yang dalam menyebar dengan panik di tanah. Pegunungan yang luas juga langsung hancur. Mu Chen terbang ke langit, dan lolos dari benturan yang menakutkan itu. Dia dengan cepat bergegas dan, di tengah kawah, asap menyebar dan mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Pemandangan di dalamnya ditunjukkan kepada Mu Chen. Di dalam kawah besar itu, 9 Netebird terbaring dalam keadaan yang mengerikan. Bulu-bulu berwarna hitam di tubuhnya hancur dan tidak lagi memiliki keanggunan seperti dulu. Luka biadab yang tak terhitung jumlahnya terungkap di tubuhnya saat darah segar mengalir keluar, langsung membuat tanah menjadi merah. Tatapan Mu Chen tertuju pada 9 Netebird yang tidak bergerak di genangan darah. Wajah Nine Netebird pucat dan Mu Chen segera mendarat di lokasi Nine Netebird. Dia menjulurkan telapak tangannya, menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam tubuh 9 Netebird. Di bawah suntikan energi spiritual, 9 Netebird yang terbaring di genangan darah akhirnya bergetar. Ia berhasil membuka matanya sedikit saat niat yang lemah menyebar. Saya berhasil. Ketika Mu Chen melihat bahwa Nine Netebird masih hidup, barulah dia merasa lega. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di atas langit, awan guntur hitam yang menghilang masih berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Masih ada beberapa riak destruktif yang tersisa di dalamnya. Boom! Awan guntur hitam bergemuruh dan petir hitam melesat ke bawah. Namun demikian, petir ilahi itu jelas-jelas hanya sisa energi dan, dibandingkan dengan sebelumnya, jauh lebih lemah. Pada saat ini, 9 Netebird sudah berada di ujung tanduk dan bisa mati kapan saja. Jika sambaran petir itu menyambarnya sekarang, ia mungkin akan mati. Nine Netebird sepertinya telah merasakan situasi ini dan segera berjuang untuk bangkit, namun, ia tidak memiliki energi yang tersisa atau darah untuk mengisi tubuhnya, dan mulai memancarkan keputusasaan di matanya. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, apakah semuanya masih sia-sia? Berulang kali bertarung dan, pada akhirnya, masih gagal. Mu Chen melihat keputusasaan di mata 9 Netebird. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan, tak lama kemudian, dengan giginya terkatup, sosoknya bergerak. Dia muncul di atas 9 Netebird dan dengan sebuah gonggongan, tanda tangannya berubah. Sebuah energi spiritual agung berkumpul di belakangnya dan berubah menjadi seekor harimau putih yang sangat besar. Harimau putih berdiri di atas langit berbintang dan berlari, bersama dengan niat membunuh yang tidak ada habisnya saat ia menyerbu ke arah petir hitam yang terakhir. Bang! Bahkan dengan serangan yang begitu kuat, begitu ia bersentuhan dengan petir hitam, hanya dalam sekejap petir hitam itu mencabik-cabik harimau putih. Boom! Kecepatan petir hitam itu sangat cepat karena telah menghancurkan harimau putih hanya dalam sekejap dan muncul di atas Mu Chen tanpa kelonggaran sedikit pun. Petir itu telah menyambar tubuh Mu Chen. Petir hitam telah merasakan riak yang sama dari 9 Netebird dan, tentu saja, itu tidak akan membiarkan Mu Chen P. Bang! Mu Chen telah tersambar petir dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya tertutup oleh petir yang dahsyat. Setelah itu, dia jatuh, mendarat tidak terlalu jauh dari Nine Netebird dan tanah di bawahnya langsung hancur. Li! Ketika Nine Netebird melihat situasinya, ia langsung mengeluarkan teriakan yang menyakitkan dan gemetar saat ia meregangkan kedua sayapnya yang penuh dengan luka. Ia mencoba menyelamatkan Mu Chen, yang diselimuti petir hitam. Namun, luka-luka Nine Netebird terlalu berat. Saat ia bergerak, rasa sakit yang hebat menyebar dan hampir menenggelamkan kesadaran terakhirnya. Saat petir terakhir mendarat, awan guntur hitam di langit telah sepenuhnya menghilang. Begitu awan petir menghilang, tubuh 9 Netebird langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu sangat aneh karena menyelimuti 9 Netebird. Di bawah cahaya yang bersinar, luka-luka mengerikan pada 9 Netebird disembuhkan, sedikit demi sedikit. Apakah kesengsaraan akhirnya berhasil? 9 Netebird bergumam pada dirinya sendiri saat matanya dipenuhi dengan emosi. Ia dapat merasakan bahwa perubahan besar mulai terjadi di dalam tubuhnya. Ini adalah sebuah evolusi Yan. Dari tubuh ke garis keturunan. Evolusi ini membuatnya sangat bahagia. Namun, ia bisa melihat sosok yang diselimuti petir tidak jauh. Kekuatan Mu Chen terlalu lemah dan tidak mungkin baginya untuk menahan petir hitam, bahkan jika itu hanya sisa energi dari kesengsaraan petir hitam ilahi. Namun, ketika cemas, ia melihat sosok yang tidak jauh telah bergetar. Petir hitam di tubuhnya mulai menghilang. Dia merangkak dengan susah payah dan dengan membungkuk, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Dia hampir pingsan dan jelas, dia menderita luka yang parah. Sial, aku hampir mati. Wajah Mu Chen sepucat kertas saat dia berlutut di tanah. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Menunduk, dia melihat ke telapak tangannya saat segumpal cahaya melintas di matanya dan bergumam, ini semua berkat fisik Dewa Petir ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati.
9 Neteh Bird. Saat dia bergum dia juga merasakan cahaya yang menyilaukan di depannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat tubuh besar Nine Neteh Bird ditutupi oleh cahaya ilahi dan mulai menyusut. Tubuh itu semakin mengecil dan menge pada akhirnya, itu menyusut ke dalam cahaya. Mu Chen menyipitkan matanya karena kecerahan dan dia tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas. Cahaya itu bertahan untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya melemah. Saat cahaya melemah, mata Mu Chen juga melebar. Di dalam cahaya, ada tubuh telanjang seperti batu ge, sosoknya anggun dan sepasang kaki gioknya ramping dan ramping. Halus dan kencang, dia sangat seksi. Di atas kaki gioknya, dia menopang pinggang dan di atas itu, ada leher seputih salju yang mirip dengan angsa. Bibirnya yang kemerahan terangkat dengan ringan, menunjukkan mata ungu samarnya yang menawan dengan keliaran yang bisa membuat hati seorang pria terangsang. Mu Chen tercengang sambil bergumam. Benar saja, itu perempuan. Judul Kesengsaraan Berhasil. N. Bab 287 Tidur. Di atas tanah yang berantakan, tubuh telanjang wanita cantik itu berkedip-kedip dengan kilau seperti godaan darinya bisa membuat pria manapun tidak bisa mengalihkan pandangan mereka darinya. Namun, wanita cantik yang ada di hadapannya itu tidak bertemperamen manis ketika dia mendengar gumaman Mu Chen, alisnya saling bertaut. Sosoknya bergerak, aroma harum menyapu dan tubuh Mu Chen terhempas ke batu di belakangnya. Setelah itu, tubuh yang rapuh namun kencang menempel padanya. Pada saat yang sama, tangannya yang ramping seperti giok mencengkeram tenggorokan Mu Chen. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Suaranya jernih, seperti aliran mata air yang mengalir deras menuruni gunung, bercampur dengan suhu dingin, menyebabkan mata air menjadi sedikit dingin juga. Mu Chen bersandar di batu, menghadapi ancamannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya saat dia berkata dalam ketidakberdayaan, "Bunuh aku." Sepertinya meskipun dia telah mengambil bentuk manusia, karakter 9 Neteh Bird masih tidak mengenal kelembutan. Off. Wanita cantik di hadapannya tersenyum, tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menyentuh wajah Mu Chen saat dia tersenyum lembut, mempertimbangkan tindakanmu sebelumnya dengan menahan sambaran petir terakhir, aku tidak akan repot-repot mengambil keuntungan dariku. Mu Chen merasa lucu dan sangat malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan tubuhnya agar tidak bersentuhan dengan tubuh itu. Tubuhnya memang seksi dan penuh dengan keliaran. Dia seperti macan tutul betina yang bisa dengan mudah membangkitkan godaan pria. Bisakah kamu mengenakan pakaian? Meskipun kamu adalah seorang Neteh Bird 9, kamu dalam bentuk manusia sekarang. Jadi, lebih baik jika kamu memperhatikannya, kata Mu Chen. Keuntungan ini bukanlah sesuatu yang ingin dia ambil. Bentuk manusia sangat merepotkan. 9 Neteh Bird menggelengkan kepalanya, cahaya berkilau melonjak di atas tubuhnya dan beberapa pakaian hijau hitam terbentuk, menutupi semua titik yang terlihat. Bahkan dengan pakaian itu, fisiknya yang anggun terlihat sangat menggoda, dengan pinggang yang ramping namun halus dan dada yang besar. Saat itulah, Mu Chen merasa lega. Itu hampir menginginkan nyawanya. Kesengsaraanmu seharusnya berhasil, kan? Mu Chen melihat ke arah Nine Neteh Bird dan sedikit ragu-ragu sebelum menambahkan, aku masih belum tahu namamu. Apakah aku harus terus memanggilmu 9 Neteh Bird? Panggil aku 9 Neter, kalau begitu. Karena dia telah berhasil melewati kesengsaraan petir hitam ilahi, dia sangat bahagia. Dia tersenyum sambil menepuk pundak Mu Chen, di masa depan, biarkan kakak perempuan ini menjagamu. Namun, itu masih mustahil saat ini. Nine Neter tiba-tiba mengerutkan alisnya dan menambahkan, saya masih belum menyelesaikan langkah terakhir. Apa? Mu Chen bertanya dengan ragu. Meskipun saya telah berhasil melewati kesengsaraan, tubuh fisik saya masih belum berevolusi menjadi fisik Divine Beast. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, saya akan tertidur untuk mengembangkan tubuh fisik saya. Tunggu sampai aku muncul lagi, maka aku akan berhasil berevolusi menjadi 9 burung dunia bawah. Mata Nine Nether, yang dipenuhi dengan ambisi, melonjak dengan antisipasi. 9 burung dunia bawah. Mu Chen mengangguk. Itu seharusnya adalah keadaan evolusi dari 9 Neteh Bird. Meskipun ada perbedaan kata, binatang spiritual dan binatang ilahi sangat berlawanan. Selama aku tertidur, jangan sampai kehilangan nyawamu. Kita dikontrak melalui ikatan keturunan, jadi aku tidak ingin menderita serangan balik dari ikatan keturunan tanpa sadar, setelah aku baru saja berhasil dalam kesengsaraan. Mata Nine Nether melirik ke arah Mu Chen saat dia berkata. Mu Chen merasa sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa dia bisa memiliki pengawal yang kuat, yang bisa mengira bahwa dia harus tidur nyenyak. Jika itu masalahnya, bukankah dia kehilangan kartu truf?
Dalam periode waktu ini, jika Anda tidak mampu menyinggung perasa tunggu sampai aku bangun, aku akan membunuh semua orang yang mengganggumu. Mengerti? Nine Nether tersenyum lembut. Aku tidak selemah itu. Mu Chen berkata tanpa daya. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai kamu harus pergi setelah menunggu beberapa saat. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan saya terlalu besar. Saya khawatir itu akan diketahui oleh teman-teman lama dari Akademi Spiritual Langit Utara dan mereka mungkin akan datang untuk melihatnya. Nine Nether mengingatkannya sebelum api hitam melonjak di atas tubuhnya, sementara matanya yang panjang dan sipit bergaris-garis dengan jejak api ungu yang misterius. Kobaran api hitam yang mengamuk naik, berubah menjadi layar cahaya saat menyelimuti Nine Nether. Kobaran api hitam itu mulai mengeras, sedikit demi sedikit, sebelum berubah menjadi telur hitam besar yang kira-kira seukuran tinggi manusia. Rune bersayap berbulu muncul di telur hitam besar itu, mereka kuno dan samar-samar karena cahaya ungu yang berkedip-kedip bisa terlihat samar-samar. Ketika Mu Chen melihat bahwa Nine Nether telah berubah menjadi telur besar, setelah tertidur lelap untuk memulai evolusi terakhirnya, dia melakukan gerakan melambai dan menyimpan telur itu di gelang biji sepertinya, untuk jangka waktu dalam waktu dekat, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Namun, dia dipenuhi dengan antisipasi. Saat Nine Nether bangun, dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melawan Sovereign, bukan? Pada saat itu, pengawalnya ini akan sangat kuat. Saatnya pergi. Mu Chen melirik sekali lagi ke tanah yang kacau, sebelum bergerak, membumbung tinggi ke langit dan melakukan beberapa gerakan berkedip sebelum menghilang ke cakrawala. Kira-kira setengah jam kemudian setelah Mu Chen pergi, angin sepoi-sepoi menerpa puncak gunung yang hancur. Seorang pria tua botak yang memegang beberapa kruk muncul. Tatapannya yang berlumpur melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Chen saat jejak keheranan melintas di wajah tuanya. 9 Nether kecil itu benar-benar memiliki garis keturunan yang begitu padat dari burung abadi. Sepertinya seorang jenius telah muncul di klan 9 Nether. Siapa tahu, 9 Nether kecil itu mungkin bisa berevolusi menjadi primordial Unding Bird. Tapi dia benar-benar membuat kontrak ikatan keturunan dengan seorang manusia kecil, yang bisa menjadi kematiannya jika monster-monster tua dari klan 9 Nether mengetahui masalah ini, mereka mungkin akan marah. Haha. Pria tua botak itu tertawa pelan saat tawanya bergema, tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi sebelum dia benar-benar menghilang. Tanah itu kembali ke keheningannya. Namun, keheningan ini hanya bertahan selama setengah jam sebelum ruang itu berdesir lagi. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul dari udara. Rambut beberapa sosok ini berwarna putih dan mereka memiliki ekspresi serius meskipun tidak ada fluktuasi riak yang kuat di sekitar mereka, sejumlah tekanan yang menakutkan terpancar dari mereka. Di antara mereka, Penatua Zutian juga hadir pada saat ini, wajahnya muram saat dia melihat kehancuran besar di tanah dengan energi petir hitam yang menakutkan masih ada di sekitarnya. Itu adalah petir hitam ilahi. Seorang tetua dari Akademi Spiritual Surgawi Utara berkata dengan tatapan serius di matanya saat dia melanjutkan, sebenarnya ada binatang spiritual yang mengalami kesengsaraan petir hitam ilahi di sini. Mendengar 4 kata, kesengsaraan petir hitam ilahi, wajah Penatua Zutian, dan juga semua orang, tidak bisa menahan perubahan ekspresi. Mereka secara alami memahami kekuatan dari kesengsaraan petir itu. Saat mereka berhasil melewati kesengsaraan, binatang spiritual akan dapat berevolusi menjadi binatang ilahi asli yang sebanding dengan penguasa. Bahkan di benua surga utara, keberadaan semacam ini dianggap sebagai puncak. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan muncul di sekitar Akademi Spiritual Langit Utara mereka. Lebih jauh lagi, mereka tidak merasakan adanya makhluk spiritual kuat yang tersembunyi di pegunungan sekitar Akademi Spiritual Langit Utara setelah bertahun-tahun. Namun, melihat jejak darah yang berserakan di tanah, makhluk spiritual itu mungkin telah gagal dalam kesengsaraannya dan direduksi menjadi nol di bawah kesengsaraan petir hitam ilahi. Penatua Zutian memandangi tanah yang hancur. Meskipun dia tidak menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri, dia bisa merasakan konfrontasi menakutkan yang terjadi di sini. Sayang sekali. Para tetua lainnya juga merasa kasihan saat mereka budidaya para spiritual beast memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan manusia. Siapa yang tahu berapa bulan dan tahun yang dibutuhkan untuk membudidayakan spiritual beast hingga kesengsaraan petir hitam ilahi. Tapi sekarang, di bawah kekejaman kesengsaraan petir hitam ilahi, itu telah berubah menjadi abu dan tidak ada lagi. Namun, bahkan jika makhluk spiritual yang tidak dikenal itu mungkin telah terbunuh oleh kesengsaraan petir, kita masih harus melaporkan hal ini kepada dekan. Alis Penatua Zutian berkerut, baru-baru ini, pergerakan Istana Naga Iblis di benua langit utara telah meningkat.
Orang-orang itu telah memandang Akademi Spiritual Surgawi Utara kita sebagai musuh bebuyutan mereka. Saat ada kesempatan, mereka mungkin akan menciptakan ancaman besar bagi Akademi Spiritual Surgawi Utara kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Tetua yang lain dengan sungguh-sungguh mengangguk setuju. Nama Istana Naga Iblis memiliki cukup banyak tekanan pada mereka. Kekuatan ini hampir menyatukan seluruh benua langit utara sampai benua-benua di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatan mereka. Saat itu, jika bukan karena perubahan mendadak di Istana Naga Iblis, di samping Akademi Spiritual Langit Utara mereka yang memiliki Tuan Laut Utara, hasil pertempuran akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Ayo pergi. Tetua Zutian tidak lagi berbicara dan dengan lambaian lengan bajunya, beberapa sosok berkelebat dan dalam beberapa tarikan napas, mereka menghilang. Langit dan bumi kembali damai, sekali lagi, dipulihkan. Hanya tanah yang hancur yang membuktikan bentrokan yang menakutkan. Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa halangan apapun, dan kembali ke area mahasiswa baru. Wajahnya masih sedikit pucat. Meskipun petir hitam ilahi tidak dapat merenggut nyawanya, karena fisik dewa petir yang telah dia kembangkan, itu masih menyebabkan luka yang cukup besar padanya. Oleh karena itu, dia harus segera pulih dari cederanya. Karena hanya ada 3 hari tersisa sebelum perang perburuan, dia harus dalam kondisi. Tubuh Mu Chen mendarat di atas bangunan kecil tak lama kemudian, ekspresinya berubah saat dia melihat seorang wanita cantik berpakaian hitam yang tersenyum padanya. Ketika Mu Chen melihatnya, senyum lembut muncul di wajah tampannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghampirinya dan memeluk gadis itu ke dadanya. Memiliki kehangatan dan keharuman dalam pelukannya, dia tidak bisa menahan perasaan nyaman. Luo Li juga tersenyum ringan. Dia menurut sambil menyandarkan wajahnya ke dadanya. Hidungnya yang mancung mengendus dengan ringan dan tak lama kemudian, matanya yang seperti permata menyipit. Mu Chen sepertinya memiliki aroma yang samar-samar pada dirinya dan, berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa itu adalah aroma wanita lain. Mu Chen, yang masih menikmati kehangatan dan keharuman juga merasakan keadaan Luo Li. Jantungnya berdegup kencang dan merasa panik. Siapa dia? Wajah Luo Li yang indah dan seperti porselen memiliki tampilan senyum yang berbahaya. Suaranya lembut, tapi membuat Mu Chen pusing. Penciuman-penciuman seorang wanita, memang menakutkan. Bab 288 Men. Mu Chen tanpa daya melihat busur yang dibuat Luo Li dengan mulutnya rasanya berbahaya, tetapi, pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa karena dia bisa merasakan kecemburuan yang langka dari nadanya. Kamu masih belum menjelaskan. Luo Li sangat memahami Mu Chen. Saat dia melihat senyuman di mata Mu Chen, wajahnya langsung memerah saat dia berpura-pura marah dan menatapnya. Mu Chen memegang pinggang ramping wanita cantik itu dan memeluknya dengan erat. Setelah beberapa saat hening, dia tidak berniat menyembunyikan keberadaan 9 neteh bird dari Luo Li. Oleh karena itu, dia hanya memberi pengarahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 9 neteh bird. 9 neteh bird. Ketika Luo Li mendengar penjelasannya, dia sedikit terkejut terutama ketika dia mendengar bahwa sebelumnya, 9 neteh bird berhasil dalam kesengsaraan petir hitam ilahi. Keheranan di wajahnya semakin bertambah. Dia, bagaimanapun juga, berasal dari klan Dewa Luo. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang klan binatang spiritual yang kuat. Di antara klan binatang spiritual, 9 neteh bird cukup kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka ada yang tersembunyi di dalam tubuh Mu Chen. Kamu benar-benar berani mengambil petir hitam ilahi. Namun, matanya melebar tak lama dengan jantung berdebar memenuhi matanya. Bahkan para ahli sovereign tidak akan berani bersentuhan dengan Divine Black Lightning Tribulation dan dengan kekuatan Mu Chen, jika ada kesalahan, itu berarti berubah menjadi abu. Saya telah mengontrak ikatan garis keturunan dengan 9 neteh bird. Jika dia mati, aku juga akan menderita akibatnya. Mu Chen tanpa daya tersenyum dan menambahkan, tapi melihat dari arah manapun, tidak mungkin bagiku untuk melihatnya dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Ikatan garis keturunan. Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut kecilnya dan menggigit dada Mu Chen dengan kejam. Kamu membunuhku karena amarah. Dia secara alami memiliki pemahaman terhadap ikatan garis keturunan. Dengan demikian, Mu Chen dan kehidupan 9 neteh bird saling terkait dan tidak peduli pihak mana yang mengalami ancaman terhadap nyawa mereka, pihak lain akan mengalami serangan balik dari ikatan keturunan. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya saat itu. Tidak ada pilihan lain selain membangun ikatan garis keturunan. Namun, gadis yang ada di pelukannya hanya cemburu, jadi dia tidak membuat penjelasan apapun selain memeluknya dengan erat. Tapi, itu bagus. Dia telah menggantikan kesengsaraan petir hitam ilahi dan ketika dia terbangun, dia akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan penguasa.
Dan, di masa depan, Anda akan lebih aman dan saya akan lebih tenang. Luo Li bukanlah seseorang yang akan mengganggu tanpa henti. Setelah melepaskan sebagian kecemburuannya, dia pulih. Mu Chen menatap gadis muda itu, mengingat bahwa dia akan meninggalkannya untuk kembali ke klan Dewa Luo untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar dan mencoba yang terbaik untuk menanggung semuanya. Menjadi permaisuri baru klan Dewa Luo, Mu Chen merasakan sakit hati yang samar saat dia menundukkan kepalanya ke dahi gadis muda itu. Tapi, aku tidak nyaman denganmu. Bahkan kamu pernah kalah dariku di masa lalu, apa yang tidak membuatmu nyaman? Luo Li samar-samar tersenyum. Mu Chen tidak tega bercanda dengannya. Murid hitamnya menatapnya dengan serius. Mata cantik Luo Li sedikit menjauh dan berkata dengan suara lembut, apa? Luo Li. Nada bicara Mu Chen serius dan serius saat dia perlahan berbicara, ingat, apapun yang terjadi, kamu harus menungguku. Mungkin akan sulit bagimu di klan Dewa Luo, tapi percayalah, untukmu, aku akan menjadi lebih kuat, tidak peduli betapa sulitnya, sampai hari aku bisa memenuhi janjiku padamu. Mata Luo Li memerah karena melihat tatapan serius Mu Chen. Dia tahu betapa sulitnya Mu Chen harus bekerja keras untuk memenuhi janjinya. Jalan para ahli sudah cukup untuk menutupi luka seseorang dan kehilangan senyum bersih formal mereka. Mungkin semua kerja keras dan penempaan itu bisa memperhalus wajah pemuda ini menjadi lebih dewasa, tapi, di saat yang sama, itu membuatnya merasakan sakit hati. Oke, aku berjanji padamu. Suara Luo Li lembut, seolah-olah akan meleleh. Matanya yang jernih berkedip-kedip penuh kasih sayang. Mata Mu Chen sedikit memanas karena melihat penampilan menyentuh dari gadis yang ada dalam pelukannya. Lengan yang dia gunakan untuk memeluk gadis itu menjadi lebih kuat, seolah-olah dia ingin menggabungkan gadis itu ke dalam tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya. Jangan. Gadis itu mengeluarkan suara yang samar seperti lalat saat dia sepertinya merasakan sesuatu. Namun, hal itu tidak dihiraukan oleh pemuda itu dan dengan cara yang kejam, ia menanamkan ciuman di bibir merah merona itu. Gadis itu sedikit meronta, tetapi dengan cepat merilekskan tubuhnya. Dia seperti genangan air saat dia meleleh dalam pelukan Mu Chen. Dalam 3 hari berikutnya, Akademi Spiritual Surga Utara menjadi semakin panas dengan kecepatan yang mencengangkan. Seluruh atmosfer di Akademi terasa seolah-olah telah dinyalakan. Asal mula api itu, tentu saja, adalah perang berburu. Ini adalah acara tahunan terbesar di Akademi Spiritual Langit Utara. Setiap tahun, akan ada banyak kuda hitam yang melesat ke langit dan memperlihatkan pencapaian mereka di tahun itu. Setiap kali perang perburuan berakhir, akan ada perubahan besar dalam peringkat-peringkat surgawi. Oleh karena itu, perang perburuan pasti akan menjadi pertempuran. Itu adalah pertempuran antara kuda hitam dan murid-murid berprestasi saat ini. Itu harus bergantung pada kartu truf masing-masing, jika mereka mampu menggantikan lawan mereka. Untuk selanjutnya, suasana di Akademi Spiritual Langit Utara sangat panas. Terutama area spiritual konvergensi, serta wilayah petir. Dari waktu ke waktu, sosok dengan niat bertarung yang melonjak terlihat berjalan keluar dari sana. Tanpa pengecualian, semua orang itu memiliki riak energi spiritual yang kuat yang berfluktuasi dari mereka. Mereka telah mengakhiri latihan panjang mereka dan kembali ke Akademi Spiritual Langit Utara. Mereka ingin menunjukkan kekuatan eksplosif mereka dalam perang perburuan dan merebut kejayaan mereka yang pernah hilang atau yang akan datang. Seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara juga sangat memanas dan banyak orang yang bertanya-tanya di sekeliling, mencoba menyelidiki kartu truf, serta kekuatan tersembunyi dari kuda-kuda hitam itu. Di bawah panasnya cuaca, banyak siswa yang memiliki antisipasi di dalam hati mereka saat mereka menunggu perang berburu yang akan segera dimulai. Ketika hari ketiga tiba, seluruh Akademi Spiritual Langit Utara diselimuti oleh semangat. Di atas langit, suara angin yang berhembus terus-menerus bergema saat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat spektakuler. Di area mahasiswa baru, Mu Chen dan Luo Li sudah berada di lapangan di sebelah danau, di mana Ye Qingling, Zhou Ling dan banyak anggota asosiasi Dewi Luo lainnya mengelilingi mereka dengan penuh semangat. Di antara mahasiswa baru saat ini, mungkin hanya Mu Chen, Luo Li, dan beberapa orang lainnya, yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam perang berburu. Saudaramu, semoga berhasil. Selama penampilanmu dalam perang perburuan luar biasa, kamu bisa menjadi orang yang berpengaruh di seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara. Ini adalah suara bersemangat dari anggota asosiasi Dewi Luo. Meskipun Mu Chen memiliki ketenaran di akademi, dia masih belum memenuhi syarat untuk dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Hanya orang-orang seperti Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan orang-orang lain yang berada di peringkat 10 besar peringkat surgawi yang bisa memiliki gelar seperti itu. Mu Chen tersenyum, dia tidak terlalu tertarik dengan gelar tokoh yang berpengaruh.
Namun, dia lebih tertarik pada pemberdayaan spiritual. Ayo, kita harus pergi. Luo Li tersenyum. Oke. Mu Chen tersenyum saat sosoknya muncul, dengan Luo Li mengikutinya dari belakang. Setelah mereka, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam perang berburu, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menghadiri acara tahunan yang begitu meriah di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Ketika Mu Chen dan yang lainnya bergerak, He Yao, bersama dengan sejumlah besar anggota Gerbang Iblis, berjalan keluar dari markas besar mereka yang baru dibangun. Tatapannya dingin saat dia mengarahkan mereka menuju area mahasiswa baru. Mu Chen, kuharap kau tidak seberuntung itu untuk bertemu denganku dalam perang jika tidak, saya akan membiarkan Anda memahami bahwa, dibandingkan dengan sosok berpengaruh sejati dari akademi, Anda, sebagai siswa baru, masih terlalu jauh. Di sebuah pulau yang berada di tengah danau, Su Xuan dan Su Ling'er juga keluar. Mereka tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat suara angin pecah yang terus bergema di langit. Itu, sekali lagi, adalah momen paling meriah di Akademi Spiritual Surga Utara. Ayo pergi. Su Xuan dengan lembut tersenyum saat dia berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, energi spiritual di sekelilingnya berdesir seperti air. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, riak energi spiritual ditahan olehnya. Kakak perempuan, Anda harus melakukannya dan melihat apakah Anda bisa mengalahkan Li Xuantong untuk merebut peringkat 2 di peringkat surgawi. Su Ling'er terkekeh. Bagaimana itu mudah? Akan lebih bagus jika saya bisa mempertahankan peringkat saya sebagai yang ketiga. Su Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia memegangi Su Ling'er. Duo kakak beradik itu terbang ke langit dan bergegas menuju area pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Di puncak gunung, sesosok tubuh ramping perlahan berjalan keluar. Puncak gunung memiliki cukup banyak orang yang diam-diam menunggu dan ketika mereka melihat sosok ramping itu keluar, mata mereka langsung berkobar. Bos. Li Xuantong dengan ringan tersenyum kepada mereka sambil melambaikan tangannya, sudah hampir waktunya. Ya, mereka semua langsung menjawab sambil mengikutinya dengan cermat. Ketika Li Xuantong sampai di tepi puncak gunung, dia melihat ke arah yang berada di luar Akademi Spiritual Surga Utara. Matanya yang tenang bersinar dengan jejak harapan dan niat bertarung. Shen Changsheng, Anda mungkin akan kembali untuk perang berburu tahun ini, saya akan melampaui Anda, jadi jangan membuat saya kecewa. Ayo pergi. Li Xuantong menggonggong ringan saat sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar di belakangnya, ada banyak orang yang mengikutinya dengan cermat. Seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara meledak saat sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi cakrawala, berkumpul menuju area pusat Akademi Spiritual Surgawi Utara. Setelah berkultivasi dan bertahan begitu lama, mereka akhirnya bisa meledak pada hari ini. Para siswa dengan kekuatan yang kuat memiliki mata yang dipenuhi dengan niat bertarung. Perang berburu, dimulai. Bab 289 Din Tai Chang. Area pusat Akademi Spiritual Langit Utara memiliki lapangan yang megah dan luas. Ini adalah lapangan Laut Utara yang sangat terkenal di akademi tersebut. Dikatakan bahwa, dahulu kala, ini adalah tempat budidaya naga Laut Utara. Sampai kemudian, ketika akademi didirikan, sebuah lapangan besar dibuka di sini. Tapi, secara umum, hanya acara besar yang akan diadakan di sini. Dan lokasi berkumpulnya perang berburu ada di sini. Lapangan ini cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Hari ini, tempat ini dipenuhi dengan lautan manusia yang tak berujung dan suara mendidih yang menakjubkan itu membumbung tinggi ke cakrawala. Itu bisa didengar dengan jelas dari mana saja dalam jarak 100 mil. Ketika Mu Chen dan yang lainnya tiba di sini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibir mereka setelah melihat begitu banyak orang. Itu memang layak menjadi Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen dan kelompoknya berhenti di langit, tatapan mereka menatap ke arah lapangan Laut Utara bagian depan lapangan kosong, yang berbeda dengan bagian belakang lapangan. Tapi, tidak peduli seberapa kosongnya, tidak ada siswa yang berani menginjakkan kaki di sini. Di bagian yang kosong itu, ada sebuah patung tembaga. Itu adalah makhluk besar dengan tubuh bersisik seperti ikan, dengan cakar dan ekor naga. Gambarannya sangat menyeramkan dan kuat. Bahkan, meskipun hanya sebuah patung, namun tetap saja memiliki kekuatan yang menakutkan saat patung itu menyebar. Justru kekuatan inilah yang membuat para siswa lain tidak cukup berani untuk mendekatinya. Itu adalah binatang penjaga Akademi Spiritual Langit Utara kita, Naga Laut Utara. Mu Chen melihat patung itu saat dia merasakan kekuatan itu. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan bibirnya ke dalam. Naga Laut Utara ini, memang, keberadaan yang menakutkan.
Naga Laut Utara ini memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Spiritual Langit Utara. Kami bahkan Tetua Tianxi harus bersikap sopan dan hormat kepadanya, ketika melihat keberadaan yang maha kuasa itu. Luo Li berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk. Bahkan di antara Divine Beast, Naga Laut Utara harus berada di peringkat teratas dan, ditambah dengan fakta bahwa ia telah berkultivasi begitu lama, kekuatannya pasti mengerikan. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, tidak banyak orang yang bisa lebih kuat darinya. Garis pandang Mu Chen bergeser dari patung Naga Laut Utara dan mengarahkannya ke langit. Dari arah itu, ada tatapan dingin yang menatapnya, itu adalah He Yao. Terhadap tatapan dingin He Yao, Mu Chen dengan ringan tersenyum sebagai balasan jika sebulan yang lalu, dia memiliki rasa takut terhadap He Yao, maka semua rasa takut itu telah ditekan sekarang. Jika mereka berhadapan, kemenangan tidak akan dikendalikan oleh He Yao. Ketika He Yao melihat ekspresi tak kenal takut Mu Chen, tatapannya berubah menjadi lebih dingin. Tak lama kemudian, dia dengan dingin menarik kembali tatapannya. Namun, Mu Chen tahu bahwa dengan keluasan pikiran orang itu, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja dalam perang perburuan ini. Ketika Mu Chen mengalihkan pandangannya dari He Yao, serangkaian suara angin pecah bergema dari belakang dengan fluktuasi energi spiritual yang sudah dikenalnya. Itu Li Xuantong. Mu Chen sangat akrab dengan fluktuasi energi spiritual ini. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa itu. Dia sedikit menoleh dan, memang, dia bisa melihat Li Xuantong datang dengan sekelompok orang. Sosok Li Xuantong berhenti di samping Mu Chen dan Luo Li. Tatapannya sedikit rumit saat dia melirik Luo Li. Setelah itu, dia berbalik ke arah Mu Chen dengan sedikit keheranan melintas di matanya. Kamu sedikit lebih kuat sekarang. Jika tidak ada perbaikan, bagaimana saya berani datang? Mu Chen tersenyum. Dia tidak sombong, tapi dia juga tidak rendah hati. Dia tahu bahwa jika dia bersikap rendah hati dengan Li Xuantong, dia akan dipandang rendah. Sepertinya Anda di sini untuk berpartisipasi dalam perang berburu. Li Xuantong tersenyum ringan sambil menambahkan, jika kita bertemu dalam perang berburu, aku tidak akan lagi membiarkanmu memiliki fakta 3 jurus lagi. Itu juga niat saya. Mu Chen menatap Li Xuantong sambil mengangguk. Ketika siswa di belakang Li Xuantong melihat Mu Chen menghadapi Li Xuantong, mereka merasa tidak senang dalam pandangan mereka. Meskipun Mu Chen mampu mengambil fakta 3 jurus dari Li Xuantong, itu tidak membuat mereka merasa bahwa Mu Chen dapat berdiri sejajar dengan Li Xuantong. Tapi itu hanya ketidakbahagiaan dan mereka masih tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya mata mereka menatap Mu Chen dengan niat buruk, seolah-olah mereka mengeluarkan peringatan mereka. Aku juga akan berpartisipasi dalam perang berburu dengannya jika kita bertemu, maka, saat itu terjadi, aku bisa meminta beberapa saran. Suara Luo Li lembut saat dia berkata dari samping. Wajah Li Xuantong sedikit berubah menjadi kaku dan, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap Mu Chen dan berkata, ku dengar kau menghancurkan markas gerbang iblis. Mu Chen mengangguk. Masalah ini tersebar luas di Akademi Spiritual Langit Utara, jadi tidak mengherankan jika Li Xuantong mengetahuinya. Sedikit terlalu merajalela, kata Li Xuantong. Alis Mu Chen bergerak-ger tepat ketika dia akan berbicara. Li Xuantong tersenyum dan melanjutkan, bagaimanapun, kamu tetaplah seorang pria. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar saya akan mencari masalah Anda karena Anda bahkan tidak dapat melindunginya di sini, jadi, bagaimana Anda akan melindunginya di masa depan? Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan gadis itu yang ramping dan lembut sambil tersenyum, Senior Li Xuantong, meskipun saat ini, saya tidak kuat tetapi jika ada yang ingin menyentuhnya, itu harus dilakukan dengan melangkahi mayatku. Mata Luo Li lembut saat dia melihat sisi wajah tampan pemuda itu. Senyuman di wajah tegas itu tidak bisa diragukan lagi. Li Xuantong dengan ringan mengangguk, He Yao, orang itu, jika aku bertemu dengannya dalam perang berburu, aku pasti akan menyingkirkannya. Mu Chen tersenyum, bukan urusanku untuk mengomentari siapa yang ingin kamu tetapi jika saya bertemu dengannya, mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nada bicaramu tidak kecil. Li Xuantong tersenyum sambil menambahkan, kalau begitu, itu harus bergantung pada penampilanmu di perang berburu. Jangan sampai kamu tidak bisa mencapai titik akhir. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi berbicara saat dia memegang tangan Luo Li, berdiri tinggi di langit. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa berkumpul di sini. Mu Chen juga melihat Su Xuan, Su Huang dan berbagai tokoh kuat lainnya yang menduduki peringkat teratas peringkat surgawi. Selain tokoh-tokoh berpengaruh yang awalnya ada di Akademi Spiritual Surgawi Utara, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa, di antara lautan orang, ada beberapa tatapan berkilauan yang tersembunyi dan ambisius. Ketika mereka melihat tokoh-tokoh berpengaruh di langit,
mata mereka dipenuhi dengan niat yang menantang. Semua tatapan itu tidak memiliki rasa takut di dalamnya, bahkan ketika mereka berhadapan dengan 10 besar peringkat surgawi. Mu Chen samar-samar merasakan tatapan itu dan, segera, dia menamparkan bibirnya itu memang, layak menjadi Akademi Spiritual Surga Utara. Orang-orang yang tercermin di peringkat surgawi, bagaimanapun juga, jumlahnya sedikit dan banyak yang lain telah menyembunyikan diri. Menunggu sayap mereka tumbuh sepenuhnya untuk membumbung tinggi ke cakrawala dalam satu kesempatan. Jelas, perang berburu ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan itu. Dong. Ketika semakin banyak siswa berkumpul, sebuah lonceng tiba-tiba berbunyi di antara langit dan bumi. Bunyi lonceng yang tahan lama itu menenggelamkan semua suara ramai yang bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang berhenti berbicara saat mereka melihat ke arah kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara dengan rasa hormat di mata mereka ke arah itu. Ada seekor burung biru besar terbang menuju lokasi ini. Burung besar itu membawa badai dan tergantung di wilayah kosong di lapangan ini. Tatapan Mu Chen juga diarahkan ke arah burung besar itu tepatnya, itu adalah bagian belakang burung besar itu, karena ada beberapa sosok tua di atasnya. Setiap sosok tampak seperti orang tua biasa. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani meremehkan orang-orang tua yang lemah itu, karena tersembunyi di dalam tubuh mereka, ada kekuatan pemusnah yang luar biasa. Dan, di depan semua sosok tua itu, ada seorang pria paruh baya tinggi yang mengenakan jubah biru, wajahnya seperti batu giok, dengan sepasang mata yang tampak seperti bintang tak terbatas. Melihatnya akan membuat orang lain merasa seperti terserap olehnya dan tidak dapat membebaskan diri. Seolah-olah langit dan bumi tercermin dalam matanya. Dia tersenyum saat melihat para pemuda di bawahnya dengan rasa hormat di wajah mereka. Matanya mencerminkan pengalamannya, seperti orang bijak yang telah mengalami tahun dan bulan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Mu Chen serius saat dia menatap pria paruh baya berjubah biru itu. Dia adalah Dekan Akademi Spiritual Langit Utara kami, Dekan Taichang. Li Xuantong berkata dengan lembut. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia memiliki rasa hormat yang tak dapat disembunyikan dalam nadanya. Mu Chen dengan ringan mengangguk. Dia tidak pernah menyangka bahkan Dekan Akademi akan muncul. Sosok sebesar itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lihat pada hari-hari biasa. Anak laki-laki dan perempuan, setelah 1 tahun, saya senang melihat semua kekuatan kalian telah berkembang. Di atas burung biru, Din Taichang tersenyum tipis sambil memandang para pemuda yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya yang jernih dan cerah bergema di telinga semua orang. Suaranya juga membuat energi spiritual dalam tubuh setiap siswa menjadi lebih jinak, seperti suara dewa yang membuat mereka merasa segar. Sedemikian rupa sehingga semangat mereka pun meningkat. Energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi lebih hidup. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Mu Chen merasakan perubahan di tubuhnya dan langsung terkejut. Kekuatan macam apa itu? Hanya sebuah pidato saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat mereka. Suara itu membuatnya merasa seolah-olah telah memulihkan tubuh mereka dan membuat mereka merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu adalah catatan Dewa Taichang. Wajah Luoli juga dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia menambahkan, rumor mengatakan bahwa itu lahir dari bagian dari Dewa Klasik. Saat itu, hanya dengan mengandalkan catatan ini, Din Taichang berhasil membunuh seorang penguasa. Membunuh seorang penguasa melalui suaranya. Mu Chen merasa kepalanya mati rasa. Dia juga mengerti bahwa Din Taichang ini telah menggunakan kekuatan aslinya, tapi bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Untuk perang berburu ini, saya kira semua orang di sini tidak asing dengan saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata tentang aturan. Namun, saya harus mengingatkan bahwa perang berburu tahun ini akan menjadi yang tersulit, karena ada 3 wali di akhir. Din Taichang tersenyum ringan. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang di depannya berfluktuasi. Seolah-olah itu adalah cermin besar. Di dalam cermin itu, ada sebuah gunung yang sangat besar. Di puncak gunung itu, ada 3 bukit yang rata. Di atas bukit-bukit itu, awan dan kabut menyelimuti yang tampaknya menyembunyikan suatu keberadaan yang kuat. Banyak siswa saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka secara alami tahu bahwa hanya dengan mengalahkan penjaga, barulah mereka dapat memajukan pemberdayaan spiritual yang terakhir. Jika tidak, cahaya spiritual yang telah diperoleh setiap orang tidak akan valid. Di masa lalu, hanya ada 1 penjaga. Tidak ada yang membayangkan bahwa kali ini akan sangat sulit. Dari 1 menjadi 3 penjaga. Mereka bertanya-tanya, yang mana 3 dari aula hukuman itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di cermin cahaya kabut di sana menghilang sedikit demi sedikit dan, pada akhirnya, samar-samar mengungkapkan 3 orang yang duduk dengan tenang. Namun demikian, sikap mereka bagaikan naga ganas yang akan mengguncang langit dan bumi.
Melihat sikap mereka, bahkan wajah Li Xuantong pun berubah. Siswa lain yang memiliki persepsi yang tajam memiliki ekspresi wajah yang berubah. Mereka bertiga adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Mereka adalah 3 besar peringkat surgawi dari angkatan sebelumnya. Suara panjang Din Tai Chang yang bergema menyebabkan sejumlah siswa menghirup udara dingin yang tak ada habisnya. Kali ini, sebenarnya 3 jenderal besar dari Aula Hukuman yang secara pribadi dikirim keluar. Kesulitan ini terlalu tinggi. Bab 290 mulailah. Mereka adalah 3 jenderal besar Aula Hukuman. Tatapan Mu Chen serius saat dia melihat ke arah kabut mendung yang samar-samar terlihat. Ketiga sosok agung itu sangat kuat. Itu memang mereka adalah penjaga terakhir. Li Xuantong bergumam. Bahkan dia merasakan sedikit tekanan saat menghadapi ketiganya, yang pernah menjadi 3 besar peringkat surgawi. Selain itu, 3 orang itu adalah para guardian. Penjaga terakhir di babak ini terlalu sulit. Li Xuantong sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak sombong sampai-sampai dia akan mengklaim bahwa dia bisa menghadapi ketiganya sendirian. Bagaimanapun, ketiganya bukanlah sosok biasa. Saat itu, ketika dia memasuki Akademi Spiritual Langit Utara, ketiganya adalah sosok yang hanya bisa dia lihat dari bawah. Menurut aturan perang berburu, tidak peduli berapa banyak cahaya spiritual yang mereka peroleh dalam perang berburu ini, jika mereka tidak bisa melewati babak final, kerja keras semua orang akan sia-sia. Dan semua cahaya spiritual yang telah mereka usahakan dengan susah payah akan sia-sia. Dan, tentu saja, mereka akan kehilangan manfaat dari pemberdayaan spiritual. Ini adalah titik krusial dari manfaat yang diperoleh setiap siswa yang berpartisipasi dalam perang perp. Terbukti, banyak siswa yang memikirkan hal ini dan, seketika itu juga, suasana di lapangan menjadi sedikit kaku. Banyak orang mengerutkan alisnya sambil menyapu pandangan mereka, mencari sosok yang bisa menenangkan hati mereka. Mengapa Shen Changsheng tidak ada di sini dalam perang berburu tahun ini? Jika dia tidak ada di sini, saya khawatir tidak akan mudah untuk melewati ujian akhir. Ya, hanya mengandalkan Li Xuantong, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk menghadapi ketiga jenderal itu. Bisikan-bisikan itu mulai menyebar di bidang ini dan beberapa orang mencari keberadaan puncak di peringkat surgawi. Hanya dengan dia, mereka memiliki jaminan untuk bisa mendapatkan pemberdayaan spiritual tanpa hambatan. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen tidak melihat sekeliling dalam pandangan ini, dia lebih suka bergantung pada dirinya sendiri, daripada orang lain. Bergantung pada orang lain adalah sebuah kerugian. Meskipun Shen Changsheng memang kuat. Jika dia berhasil kembali tepat waktu untuk perang perburuan, itu akan menjadi masalah yang bisa menggerakkan hati orang. Namun, Mu Chen tidak terbiasa menaruh harapan pada orang lain. Wajah Li Xuantong mempertahankan ketidakpet ekspresinya tenang dan tenang, tanpa perubahan, saat dia membiarkan bisikan-bisikan itu menyebar di lapangan. Di atas burung biru, Din Tai Chang tersenyum sambil melihat ke lapangan yang bergejolak. Apakah kalian memiliki keberatan mengenai perang berburu ini? Jika tidak ada, maka, mari kita buka alam cahaya spiritual. Alam cahaya spiritual adalah perang perburuan. Itu adalah alam kecil yang didirikan oleh Akademi Spiritual Langit Utara dan, setiap tahun, alam cahaya spiritual akan dibuka untuk perang perburuan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya bertukar pandang dan hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya dari kelihatannya, sepertinya Shen Changsheng tidak akan muncul. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk berhasil dalam ujian akhir. Ketiga jenderal besar itu memiliki ketenaran tinggi yang tidak hanya terbatas pada Akademi Spiritual Surgawi Utara. Bahkan di benua langit utara, mereka juga memiliki ketenaran. Meskipun, belum tentu mereka bisa melewati ujian terakhir jika Shen Changsheng ada di sini, setidaknya peluang mereka untuk sukses akan lebih tinggi ketika dia bergandengan tangan dengan Li Xuantong. Dekan Tai Chang tersenyum ringan saat dia melihat situasinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di depannya mulai berputar. Saat cahaya bergoyang, sebuah pintu spasial besar perlahan-lahan terbentuk saat riak energi spiritual yang tak terbatas berdesir. Sudah hampir waktunya, jadi mari kita mulai perang berburu tahun ini. Dekan Tai Chang melihat pintu spasial yang terbuka dan tertawa begitu jelas dan cerah sehingga bergema di telinga semua orang. Semua siswa yang tak terhitung jumlahnya menganggukkan kepala mereka saat kilatan niat berkobar melintas di mata mereka. Tidak peduli apapun, mengakui kekalahan sebelum mencapai ujian akhir bukanlah gaya murid-murid Akademi Spiritual Langit Utara. Bahkan jika perang perburuan tahun ini tidak memiliki tokoh kuat seperti Shen Changsheng, mereka masih akan mencoba untuk menantang ujian terakhir.
Namun, tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya akan melambung dan memasuki alam cahaya spiritual, ada hembusan angin yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Riak energi spiritual yang menakjubkan membumbung tinggi ke langit. Haha, bagaimana mungkin aku ditinggalkan dari perang perburuan ini? Ketika riak energi spiritual yang menakjubkan muncul, tawanya seperti guntur saat bergema di atas lapangan. Magang senior Shen Changsheng. Dia akhirnya kembali. Seluruh lapangan langsung meledak saat siswa yang tak terhitung jumlahnya memiliki kegembiraan di wajah mereka saat mereka tidak bisa pada saat terakhir, tiran dari peringkat surgawi telah kembali. Di bawah sorak-sorai yang keras, seberkas cahaya terbang dari jauh dan muncul di langit. Saat cahaya itu menyebar, pemuda berpakaian hitam itu berdiri di udara dengan sikap meremehkan yang seperti melongo di udara, fokus perhatian semua orang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok itu dengan hormat di antara siswa angkatan ini, Shen Changsheng tidak diragukan lagi adalah tiran di antara semua orang. Peringkatnya di peringkat surgawi adalah sesuatu yang tidak bisa dilampaui. Akhirnya muncul. Li Xuantong menatap sosok berpakaian hitam di langit sambil tersenyum ringan, bersama dengan niat bertarung yang kuat melonjak dari matanya. Jika Shen Changsheng tidak ikut serta dalam perang berburu tahun ini, maka itu akan sedikit terlalu membosankan. Dia adalah magang senior Shen Changsheng. Zhou Ling, Ye Qingling dan yang lainnya melihat sosok itu dengan rasa ingin tahu dan hormat. Setelah datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka jelas telah mendengar terlalu banyak tentang ketenaran tiran peringkat surgawi. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melihat sosok itu melihat lagi pada atmosfer yang mendidih. Shen Changsheng, memang, satu-satunya sosok seperti bendera yang bisa memiliki kekuatan untuk menggalang pendukung dalam jumlah yang begitu besar. Pada titik ini, bahkan orang yang disukai dewa seperti Li Xuantong pun lebih rendah darinya. Dekan, apakah saya terlambat? Shen Changsheng berdiri di udara sambil tersenyum, melihat ke arah Dekan Taichang, yang berada di atas burung biru. Dekan Taichang tersenyum saat dia melihat Shen Changsheng dia, tentu saja, akrab dengan siswa paling luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara, bukankah kamu terlibat dengan misi Bonti untuk memburu Molongzi? Mungkinkah misimu sudah selesai, sekarang kamu sudah kembali? Ketika Dekan Taichang mengucapkan kata-kata itu menyebabkan hati banyak siswa bergetar. Molongzi. Peringkat 2 dari Dewan Hadiah. Ketika Shen Changsheng mendengar kata-kata Din Taichang, dia tanpa daya tersenyum, saya bertarung beberapa ronde dengannya, tetapi dia masih berhasil melarikan diri. Tunggu sampai saya menyelesaikan perang perburuan tahun ini dan menerima pemberdayaan spiritual, saya harus bisa membunuhnya. Meskipun kata-katanya tenang, mereka membuat wajah banyak siswa berprestasi di akademi berubah. Tanpa disadari, Shen Changsheng sudah mencapai level itu. Bagaimana mereka akan mengejarnya? Tiran peringkat surgawi, nama ini memang tidak sia-sia. Li Xuantong menyipitkan matanya, niat bertarung di dalam matanya tidak menjadi lemah, tetapi menjadi lebih padat. Li Xuantong, sudah lama sekali kita tidak bertemu, tidak bisakah kamu menatapku seperti itu? Merasakan tatapan Li Xuantong, Shen Changsheng berbalik dan tersenyum. Saya hanya ingin melihat seberapa banyak Anda telah meningkat dalam periode waktu ini. Berhati-hatilah untuk dilampaui olehku. Li Xuantong tersenyum tipis. Haha, saya juga ingin melihat apakah Anda memiliki peningkatan dalam teknik Dewa Langit yang mendalam. Shen Changsheng mengangguk sambil tersenyum. Di antara peringkat surgawi, Shen Changsheng adalah satu-satunya orang yang bisa ditempatkan di matanya. Adapun yang lain, seperti He Yao, dia bahkan tidak terlalu menganggap mereka. Shen Changsheng tersenyum saat dia dengan ringan menyapu pandangannya ke arah He Yao, Su Huang dan yang lainnya yang berada di 10 besar peringkat surgawi. Ketika tatapannya jatuh pada Mu Chen, dia sedikit terkejut dan, tak lama kemudian, dia memberikan tatapan yang sangat berarti ke arahnya. Mengenai Mu Chen, Shen Changsheng jelas memiliki sedikit kesan tentang dia. Saat itu, Mu Chen mengandalkan kultivasinya sebagai tahap fusi surgawi untuk membunuh Bai Xuan. Selain itu, bahkan sebelum Molongzi, Mu Chen tenang dan tenang. Keadaan pikiran seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pemuda biasa. Ketika Mu Chen melihat tatapan Shen Changsheng, dia juga tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena orang yang kalian semua tunggu-tunggu ada di sini, kalau begitu, ayo kita mulai. Dekan Taichang tersenyum ketika dia melihat para siswa yang jelas-jelas merasa nyaman. Ternyata, kedatangan Shen Changsheng telah memberikan kepercayaan diri kepada banyak siswa. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, pintu spasial langsung meledak dengan cahaya yang cemerlang. Haha, ayo semuanya. Li Xuantong, mari kita bertemu lagi di panggung cahaya spiritual. Shen Changsheng tertawa saat dia melangkah maju dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia masuk ke pintu spasial yang besar.
Hanya tawanya yang tersisa, bergema di langit lapangan ini. Boom! Ketika Shen Changsheng bergerak, tidak diragukan lagi, dia langsung menyebabkan ledakan di seluruh lapangan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan seperti belalang saat mereka melesat melintasi cakrawala, menuju pintu spasial yang besar. Li Xuantong juga segera bergerak sambil membawa sekelompok orang bersamanya ke dalam pintu besar yang memancarkan cahaya cemerlang. Ayo kita pergi juga. Mu Chen memandang Luo Li, yang terakhir menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Saudaramu, lakukanlah. Di belakangnya, berbagai siswa dari Asosiasi Dewi Luo melambaikan tinju saat mereka berteriak. Mu Chen melambaikan tangannya ke arah mereka, sebelum memegang tangan Luo Li yang seperti batu giok dan terbang menjauh, bergabung dengan arus orang ke alam cahaya spiritual. Di atas burung biru, Din Tai Chang tersenyum sambil menyaksikan pemandangan spektakuler. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke layar cahaya yang menyinari titik terakhir dari alam cahaya spiritual, yang disebut panggung cahaya spiritual di mana 3 jenderal besar sedang berjaga-jaga. Haha, perang berburu tahun ini sedikit menarik. Aku ingin tahu, apakah mantan 3 besar peringkat surgawi lebih tangguh, atau 3 besar peringkat surgawi saat ini? Ketika beberapa tetua yang berdiri di belakangnya mendengar kata-katanya, mereka dengan ringan tersenyum meskipun sikap para siswa itu brilian dan, dengan menambahkan jenius seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong, mereka masih agak kurang jika mereka ingin menantang posisi 3 jenderal besar. Siapa yang tahu? Jika semuanya tidak berhasil, semua orang mungkin akan pulang dengan tangan hampa selama perang perburuan tahun ini.